Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah metodologi studi Islam guna untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester. Yang pertama, ruang lingkup studi Islam. Studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam yang pertama, bidang agama. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Yang kedua, bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Yang ketiga, bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Yang kelima, bidang pendidikan Islam. Memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang. Yang keenam, bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Selanjutnya, metode memahami sumber ajaran Islam. Metode tafsir yaitu cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Perkembangan metode tafsir. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau metode, yaitu metode ijmali atau global, metode tahlili atau analitis, metode muqarrin atau perbandingan, dan metode maudhu atau tematik. Metodologi ilmu hadis. Metodologi ilmu hadis, para peneliti hadis dalam melakukan penelitian berbekal metodologi yang baku dan ketat. Mereka menggolongkan hadis ke dalam 4 golongan utama, yaitu sahih atau asli, hasan atau baik, dhaif atau lemah, dan maudhu atau palsu. Metodologi ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih piranti keilmuan yang paling sesuai sebagai acuan sistem metodologi septipismologis. Ilmu fikih dalam filsafat hukum Islam adalah usul fikih. Metodologi ilmu akal dan tasawuf. Tasawuf sebagai yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam dapat sedekat dengan Allah agar memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan dan mempunyai hubungan dengan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu jiwa agama. Selanjutnya, pendekatan studi agama. Pengertian pendekatan studi Islam pada umumnya secara bahasa dinamakan dengan matikol dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris, yang berarti suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan doktrial dan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan dalam pendekatan yang menekankan pada bentuk, forma, atau simbol-simbol keagamaan. Pendekatan antropologis dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Hasan Sadili mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia dan menyiasati hidupnya. Jalaluddin Rahmat menunjukkan sejumlah bukti menyangkut perhatian agama Islam terhadap masalah sosial sehingga menjadi urgent dipergunakan pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Selanjutnya, pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau
paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan adalah pendekatan melalui budaya seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Selanjutnya, Islam dan gagasan universal. Islam dan globalisasi. Dikutip dari Ismail Raji Al-Faruqi, globalisme atau universalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Modernisme dan puritanisme Islam. Modernisasi sebagai sebuah gejala perubahan sosial tentunya sangat penting bagi sebuah masyarakat, terutama pada masyarakat yang mempunyai sifat terbuka terhadap suatu perubahan. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Fundamentalisme domainnya secara umum mengacu pada paham keagamaan, sedangkan radikalisme mengacu pada paham politik. Islam eksklusif dan inklusif. Islam eksklusif dan inklusif adalah untuk menetapkan persepsi Muslim terhadap masalah hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Islamisasi sains. Pengertian Islamisasi yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, administratif, budaya, dan nasional yang bertentangan dengan Islam. Pluralisme agama-agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif, dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selanjutnya, dinamika Islam kontemporer. Dinamika Islam kontemporer, postmodern merupakan masa sesudah zaman modern yang dalam literatur Indonesia sering disebut dengan pasca modern. Maka paham mereka ini sering didengar dengan sebutan pasca modernisme atau postmodernisme. Definisi Islam liberal. Dalam perspektif di kalangan Islam liberal atau liberalisme merupakan alat bantu dalam mengkaji Islam agar ajarannya bisa hidup dan berdialog dengan konteks dan realitas secara produktif dan progresif. Neomodernisme dalam Islam. Neomodernisme dalam perkembangan modernisme Islam yang mengawinkan kesarjanaan Islam klasik dengan metode analitis modern barat. Ciri atau indikator pemikiran paham Islam liberal. Menurut Komarudin Hidayat, terletak pada cara memandang teks keagamaan sebagai Taurat atau warisan yang hidup, dinamis, dan menjadi tempat rujukan. Islam kultural dalam Islam struktural. Islam kultural berasal dari kata kultur, artinya berkaitan dengan kebudayaan. Islam struktural adalah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.